Pernahkah kamu merasa bahwa kata-kata yang kita ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, memiliki kekuatan yang luar biasa? Apakah mungkin kata-kata tersebut bisa mengubah hidup kita? Tetap bersama saya, karena kita akan menjelajahi dampak dahsyat dari kata-kata dalam hidup kita. Berdasarkan filosofi Stoik, video ini mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Lebih baik tersandung dengan kaki daripada dengan lidah. Ungkapan dari Zeno ini mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata. Banyak dari kita sering terjebak dalam pembicaraan diri yang negatif. Disinilah filosofi Stoik dengan bahasa yang penuh perhatian bisa membuat perbedaan besar. Kata-kata bukan hanya suara atau simbol. Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk kenyataan dan mempengaruhi emosi kita. Sebagai pengikut Stoik, kita harus berhati-hati dengan kata-kata yang kita gunakan dan kata-kata yang kita dengarkan. Epictetus mengatakan, bukan peristiwa yang mengganggu orang, melainkan penilaian mereka terhadap peristiwa tersebut. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kata-kata atau tutur kata kita yang bisa mempengaruhi hidup kita. Menyadari hal ini membutuhkan kekuatan dan keberanian, karena kita akan mengeksplorasi sesuatu yang berpotensi mengubah hidup Anda. Jadi, saya menantang Anda untuk tetap bersama saya sampai akhir. Banyak orang sering ceroboh dengan kata-kata mereka, tanpa menyadari dampaknya pada diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka berbicara tentang ketakutan dan keputusasaan, dan menarik lebih banyak hal yang sama. Mereka mengeluh tentang keadaan mereka dan memperkuat kesengsaraan mereka. Mereka bercanda tentang kekurangan mereka dan melemahkan kepercayaan diri mereka. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara yang serius atau bercanda. Ia menerima apapun yang kita berikan dengan kata-kata dan emosi kita. Oleh karena itu, pilihlah kata-katamu dengan bijak dan hanya berbicara tentang apa yang kamu inginkan menjadi kenyataan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Bayangkan seorang teman yang sering berkata, "Aku selalu sial. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana." Teman ini cenderung fokus pada hal-hal negatif yang terjadi dalam hidupnya, dan seiring waktu, mereka benar-benar mengalami lebih banyak kesulitan. Kata-kata negatif ini memperkuat pola pikir negatif dan membuatnya sulit untuk melihat kesempatan positif. Sebaliknya, mari kita ambil contoh lain. Bayangkan seorang rekan kerja yang selalu berkata, "Aku bisa mengatasi ini, aku punya kemampuan untuk berhasil." Rekan ini memupuk kepercayaan diri dan optimisme melalui kata-katanya. Bahkan ketika menghadapi tantangan, ia tetap fokus pada solusi dan kemajuan, bukan masalahnya. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan kata-kata secara bijak untuk membentuk realitas yang diinginkan. Dengan menyadari kekuatan kata-kata, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Kita bisa hidup sesuai dengan alam dan akal sehat, tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Namun, tidak semua kata-kata bermanfaat atau membangun. Beberapa kata bisa merugikan kita, terutama jika ditujukan kepada diri kita sendiri. Humor yang mencela diri sendiri mungkin terlihat lucu, tetapi bisa berdampak negatif pada citra diri dan realitas kita sendiri. Bijaklah dalam berkata atau bertutur kata yang baik dan positif. Nomor 1. Mengubah pola pikir. Kaum Stoik memahami bahwa kita harus menggunakan kata-kata dengan bijak dan mengatakan kebenaran dengan keberanian dan integritas. Mengeluh adalah kebiasaan berbahaya yang bertentangan dengan filosofi Stoik. Ketika kamu mengeluh, kamu fokus pada hal-hal yang tidak kamu sukai dan memberi mereka lebih banyak energi. Ini bisa membuat mereka lebih gigih dan sulit untuk diubah. Misalnya, pasangan yang tidak bahagia dan saling mengeluh cenderung menjadi lebih tidak bahagia. Pilihlah kata-kata dengan hati-hati dan gunakan bahasa yang positif dan memberdayakan. Misalnya, daripada mengatakan, "Saya harap saya bisa menang," lebih baik, "Saya yakin bahwa saya akan menang." Perhatikan perbedaan antara harapan dan kepercayaan diri. Ganti frasa seperti, "Saya akan mencoba yang terbaik," dengan "Saya bertekad untuk melakukan yang terbaik." Dengan mengubah kata-kata, kamu menanamkan optimisme dan antusiasme dalam diri sendiri. Nomor 2. Latih kesadaran dan keselarasan dengan kebajikan. Kata-kata mencerminkan keadaan batin kita
dan mengirim pesan kepada dunia dan pikiran bawah sadar kita. Mereka mengungkapkan banyak tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Penting untuk menyelaraskan dialog batin dengan kebajikan cinta, yang merupakan inti dari ketabahan. Ketika kamu mencintai diri sendiri dan tujuanmu, kamu akan berbicara kepada diri sendiri dengan kasih sayang dan rasa hormat. Seiring berjalannya waktu, keselarasan dengan cinta ini akan menghasilkan hasil yang positif dan luar biasa. Jika kamu meragukan kekuatan kata-katamu, amati percakapan orang-orang di sekitarmu. Kamu akan melihat bagaimana kata-kata mereka terwujud dalam pengalaman mereka. Misalnya, orang yang berjuang dengan uang sering berbicara tentang kemiskinan dan keterbatasan, sementara orang yang menikmati kemakmuran sering berbicara tentang kelimpahan. Mari kita ambil contoh lain dari kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar yang terus-menerus berkata, "Aku tidak akan pernah bisa lulus ujian ini," cenderung merasa cemas dan kurang percaya diri saat belajar. Sebaliknya, pelajar yang berkata, "Aku bisa lulus ujian ini jika aku belajar dengan giat," akan lebih termotivasi dan percaya diri dalam usahanya. Ini menunjukkan bagaimana kata-kata bisa mempengaruhi tindakan dan hasil kita. Penting untuk menghindari menghakimi keadaan apapun dan fokus pada peningkatan diri. Gunakan kata-kata secara bijak dan positif. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak boleh diabaikan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan penghargaan atas komitmen Anda dalam mencari kebijaksanaan dan pengembangan diri. Dedikasi Anda membuat Anda menjadi seseorang yang luar biasa. Jangan menyerah dulu, mari kita selesaikan sampai akhir video. Nomor 3. Pentingnya keadaan pikiran mengubah persepsi. Perlu ditekankan bahwa yang benar-benar penting dalam hidup melampaui keadaan eksternal kita. Ini ada dalam keadaan pikiran batin kita. Pesan inti ini selaras dengan filosofi Stoik yang membimbing kita untuk hidup dengan bijaksana dan berbudi luhur. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Kita semua adalah ekspresi dari zat ilahi. Tetapi seringkali kita melupakan hal ini dan membiarkan pikiran kita dipengaruhi oleh pikiran dan emosi negatif. Ini menciptakan persepsi yang terdistorsi tentang kenyataan dan membuat kita menderita. Untuk mengubahnya, kita perlu melatih kesadaran diri dan pengendalian diri, memilih kata-kata dengan hati-hati, dan menyelaraskannya dengan sifat sejati kita. Terakhir, jadikan kata-kata sebagai kekuatan pilihan dan kendali. Kata-kata adalah alat yang ampuh yang dapat membentuk realitas kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Mereka dapat menginspirasi atau membuat kita patah semangat, menyembuhkan atau menyakiti, menciptakan harmoni atau konflik. Seperti yang dikatakan Seneca, pidato telah diberikan kepada manusia untuk menyamarkan pemikirannya. Kita harus menggunakan ucapan kita dengan bijak untuk tidak menipu diri sendiri atau orang lain, tetapi untuk mengekspresikan diri sejati kita. Saat kita berefleksi pada kekuatan kata-kata dan pikiran, penting untuk mengenali karunia luar biasa yang kita miliki, yaitu imajinasi. Karunia ini memungkinkan kita untuk membentuk realitas kita sendiri. Kita bisa menggunakannya untuk membayangkan masa depan yang lebih cerah dan mengambil tindakan ke arah itu. Atau kita bisa terpaku pada masa lalu dan menyerah pada penyesalan. Kita punya pilihan untuk menghargai apa yang kita miliki dan membagikannya dengan orang lain, atau mendambakan apa yang di luar jangkauan kita dan jatuh ke dalam iri. Cinta dan benci juga merupakan produk dari imajinasi kita. Kata-kata dan pikiran kita melampaui batas-batas fisik dan memiliki dampak abadi. Contoh sejarah seorang pemimpin besar seperti Winston Churchill yang dikenal dengan pidatonya yang membakar semangat, sering menggunakan kata-kata untuk memotivasi dan menginspirasi bangsa. Selama masa-masa sulit Perang Dunia II, kata-katanya seperti, "Kita akan bertarung di pantai, kita akan bertarung di daratan," memberikan kekuatan dan ketahanan kepada rakyatnya.
Ini adalah bukti nyata bagaimana kata-kata bisa mengubah jalannya sejarah. Dengan perspektif ini, menumbuhkan keadaan pikiran yang tenang dan positif menjadi sangat penting, terlepas dari kondisi eksternal. Kebahagiaan kita harus ditemukan dalam hal-hal yang berada dalam kendali kita, kata-kata dan pikiran kita. Mulailah sekarang untuk melatih kekuatan kata-katamu. Tuliskan sesuatu yang ingin kamu lihat nyata dalam hidupmu di kolom komentar. Jika tidak tahu harus menulis apa, cukup tulis "saya berani" atau "saya pasti bisa". Ingat, kata-katamu memiliki kekuatan. Pilih salah satu video yang muncul di layar untuk melanjutkan perjalananmu dalam memahami kebijaksanaan stoik. Jika kamu suka videonya, klik tombol suka, subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk pelajaran lebih lanjut tentang kebijaksanaan kuno. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.